Kalau sekarang mau tidak begitu takut juga, ojo ngowang-ngowai adat kualat we. Uti kualat akhirnya ikut-ikut. Sering kita sampaikan, mulailah menghindar, tidak mengikuti, apalagi kalau sudah dosanya besar seperti kemusyrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Surah Al-Mu'minun ayat ke-76. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad akhadnahum bil 'adzab. Dan telah atau pernah kami timpakan mereka azab. Maksudnya ibtalainahum bil masaibi wasyada'id. Kami uji mereka dengan musibah-musibah dan kesengsaraan atau kesusahan-kesusahan. Dan setelah mereka ditimpa musibah itu, famastakanu li rabbihim, mereka tetap tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka, wa ma yatadarraun, dan mereka tidak merendahkan diri meminta tolong kepada Allah. Maksudnya fama raddahum dzalika amma kanu fihi minal kufri wal mukhalafah. Jadi ujian, bencana-bencana itu tidak membuat mereka meninggalkan kekafiran dan juga tidak membuat mereka meninggalkan penyelisihan. Jadi meskipun sudah dengan ujian-ujian seperti itu, dengan musibah-musibah yang keras itu, mereka tetap saja balistamarru ala dhalalihim wa ghayyihim. Mereka tetap melanjutkan atau tetap terus berada di atas kesesatan dan penyimpangan mereka. Inilah makna famastakanu, ma khasha'u. Mereka tidak tunduk. Wa ma yatadarraun, maksudnya ma da'au. Mereka tidak merendahkan diri untuk berdoa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, ini sama dengan firman Allah, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Allah berfirman, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Jadi hati mereka sudah mengeras, dan syaitan pun menjadikan mereka memandang indah apa-apa yang mereka lakukan. Warawa Ibnu Abi Hatim ibni Abbas. Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas annahu qala, bahwa ja'a Abu Sufyan, jadi Abu Sufyan itu datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, Abu Sufyan mengatakan, ya Muhammad, anshudukallah warrahim,
Wahai Muhammad, aku meminta kepadamu, memohon pertolongan dengan atas nama Allah dan demi kekerabatan. Artinya dia meminta pertolongan dengan menggunakan nama Allah dan sebagai kerabat. Kita ini orang yang punya hubungan. Faqad akalnal ilhis, sungguh kami telah makan ilhis. Apa itu ilhis? Yakni al-wabara wad-dam, bulu-bulu onta yang dicampur dengan darah. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan, walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun. Riwayat Ibnu Abi Hatim ini berkaitan dengan peristiwa ketika Thumamah. Thumamah ini penguasa negeri Yaman. Setelah dia masuk Islam, maka Thumamah ini memboikot atau mengembargo, ya, menghentikan perdagangan makanan dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Dan itu hampir sama atau seperti yang terjadi pada awal Islam ketika orang-orang musyrikin memboikot perdagangan makanan dengan orang-orang yang masuk Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat waktu itu mereka tidak dapat pasokan makanan, sampai makan apa saja yang penting bisa dimakan. Dan ketika Thumamah, penguasa Yaman, masuk Islam, dia melakukan hal sama. Dia memutus perdagangan dengan orang-orang Mekah, sehingga orang-orang Mekah kehabisan stok makanan sampai mereka makan ilhis, bulu onta yang dicampur atau diolesi dengan darah, dikeringkan lalu dimakan. Saking tidak ada makanan lagi karena sudah diputus perdagangan makanan dari Yaman. Ada yang menjelaskan maksudnya kami sampai makan ilhis itu maksudnya begitu parahnya kelaparan yang terjadi saat itu, sehingga Abu Sufyan mendatangi Nabi meminta tolong, kami ini sudah kelaparan, tolonglah kami, kita ini kerabat, bantulah kami. Maksudnya apa? Beritahu penguasa Yaman supaya menghentikan boikotnya itu, sehingga kami bisa makan. Maka turunlah ayat ini, dan sungguh telah kami timpakan adab kepada mereka seperti kelaparan. Famastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun, sudah ditimpa seperti itu masih saja mereka tidak mau tunduk dan tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha rawahu an-Nasa'i wa aslu hadzal hadits fi sahihain. Jadi hadis ini juga terdapat pada as-sahihain al-Bukhari wa Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a ala Quraisyin, bahwa Rasulullah mendoakan keburukan menimpa Quraisy hina sta'saw, ketika orang-orang Quraisy itu mereka ista'saw, ya, mereka mendurhakai, mereka tidak mau ikut atau mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Rasulullah mendoakan gimana? Allahumma inni alaihim, ya Allah tolonglah aku, menangkan aku atas mereka. Dengan apa? Bisab'in kasab'i Yusuf, dengan 7 tahun seperti 7 tahun kelaparan, 7 tahun paceklik yang terjadi pada masa Yusuf. Itu doa Nabi. Tapi ketika mereka betul-betul ditimpa ujian ini, mereka ternyata ya tidak tunduk. Masyarakat muslimin, maka ada pelajaran memang ketika Allah memberikan satu ujian, musibah, itu tujuannya agar manusia yang diuji merendah, segera kembali kepada Allah, berdoa minta tolong kepada Allah. Dan orang-orang beriman seperti itu, sedikit saja terkena musibah langsung kembali kepada Allah, mengevaluasi diri, meminta ampun. Berbeda dengan mereka ini, musyrikin sudah ditimpa seperti itu masih saja sombong, masih saja tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah. Maka kalau ada orang yang dulunya mungkin tidak karu-karuan, terus kena musibah lalu dekat masjid, cocok dilolok nih,
ket biyen nanti ae. Wis kering baru. Lah, memang tujuannya ketika orang ditimpa musibah supaya mereka kembali pada, kalau udah kembali Allah ya jangan malah dilolok nih. Arep salate nunggu loro. Ya enggak usah. Karena memang tujuannya begitu. Ya kan, meskipun ada memang setelah sembuh kumat lagi itu ya ada. Jadi ketika kena musibah itu sujudnya panjang pokoknya lah. Tapi kalau musibahnya hilang ya balik lagi. Tapi masyarakat muslimin rahimakumullah, kembali bahwa agar mereka yatadarraun, agar manusia itu mau tunduk kembali, meminta tolong, merasa bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan apa-apa, harus meminta tolong kepada Allah, supaya seperti itu. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, dan kita insya Allah seperti itu ya. Jadi ketika ada sedikit musibah kita langsung beristighfar, meminta tolong kepada Allah, meminta bantuan Allah, dan selanjutnya. Berbeda dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang disebutkan dalam ayat ini, famastakanu li rabbihim wama yatadarraun. Mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan juga mereka tidak mau berdoa dengan merendahkan diri. Wa qauluhu, dan firman Allah, hatta idza fatahna alaihim baban dza adzabin syadidin idza hum fihi mublisun. Ay maksudnya hatta idza ja'ahum amrullah, ketika datang ketetapan Allah, perintah Allah yang sudah tetap. Waja'at humus sa'atu baghdatan, ketika datang as-sa'ah, apa, hari kiamat, baghtatan, secara tiba-tiba. Wa akhadhahum min iqabillahi ma lam yakunu yahtasibun, lalu mereka ditimpa siksa Allah dengan siksaan yang tidak pernah mereka sangka. Fa inda dzalika, ketika itu terjadi, barulah ublisu min kulli khairin, mereka berputus asa atau putus harapan dari segala kebaikan. Wa aisu min kulli rahatin, mereka berputus asa, putus harapan dari segala sesuatu yang menyenangkan. Wa qata'at amaluhum wa raja'uhum, terputuslah angan-angan dan keinginan mereka, sudah putus ya. Maka kata ublisu dari situ ada kata iblis. Jadi yang sudah terputus dari rahmat Allah, yang sudah terputus dari segala kebaikan. Di sini dengan kata mublisun, mereka orang-orang yang putuslah harapan mereka dari segala kebaikan, dan terputus pula segala angan-angan dan keinginan mereka. Thumma dzakara ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, mengingatkan nikmatahu, nikmatnya ala ibadihi, yang diberikan pada hamba-hambanya, fi an ja'ala lahumus sam'a wal basar wal af'idah. Apa nikmat itu? Allah telah memberikan kepada mereka as-sam'a, pendengaran, al-basara, penglihatan, wal af'idah. Maksudnya apa? Wahya al-uqul wal fuhum, akal dan pemahaman. Allati yudrikuna biha al-asya, yang dengan pemberian Allah itu maka manusia bisa mengetahui banyak hal, segala sesuatu. Wa ya'tabiruna bima fil kauni, dan mereka bisa mengambil pelajaran terhadap apa yang ada di muka bumi ini, terhadap ciptaan-ciptaan Allah, minal ayatid dalah ala wahdaniyatillahi ta'ala, yang semuanya itu menjadi petunjuk, menjadi dalil atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah al-fa'ilul mukhtaru lima yasha, Allah yang melakukan, maha melakukan atau berkuasa untuk melakukan apapun yang dia inginkan dan apapun yang dia kehendaki. Jadi
apa yang diberikan kepada kita berupa penglihatan, pendengaran, hati, itu semua supaya kita paham bahwa Allah itu esa dan Allah itu mampu atau berkuasa untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki. Wa qauluh, adapun firman Allah qalilan ma tashkurun, maksudnya wa ma aqalla syukrikum lillahi, betapa sedikitnya syukur kalian kepada Allah, ala ma an'ama bi alaikum, atas apa-apa yang dianugerahkan kepadamu. Nikmat Allah itu sangat banyak, tetapi manusia syukurnya hanya sedikit. Dan Allah sudah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ada yang mengartikan bahwa seberapapun syukur kalian tetap tidak seimbang dengan besarnya nikmat Allah. Kita mau bersyukur seperti apa, tetap nikmat Allah lebih banyak daripada syukur kita. Berkaitan dengan ayat ini, bahwa manusia ini sudah diberikan nikmat, diantaranya pendengaran, penglihatan, hati, akal, bisa berpikir, bisa mengambil pelajaran. Cuma wa ma aqalla syukrikum lillahi ala ma an'ama bihi alaikum, betapa sedikitnya syukur kalian atas apa yang dianugerahkan kepada kalian. Kaqaulihi, ini semakna dengan firman Allah wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan kebanyakan manusia itu tidak beriman meskipun kamu ingin mereka semua beriman. Kebanyakan itu aktsarun nas, ya, tidak beriman. Maka memang yang mensyukuri nikmat Allah sehingga menjadikan nikmat itu menguatkan iman itu sedikit. Wa qalilum min ibadina syakur, dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka ada satu riwayat bahwa pernah ada seorang yang berdoa di dekat Ka'bah. Dia mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah kumpulkan aku dalam golongan yang sedikit. Orang biasanya mintanya kumpulkan aku dengan golongan yang mayoritas, apalagi kalau mayoritas mesti menang, jumlahnya banyak. Tapi ini tidak, minta dimasukkan ke dalam golongan yang sedikit. Ketika ditanya, kenapa kamu berdoa kepada Allah seperti itu? Dia mengatakan, wa qalilum min ibadina syakur, karena golongan sedikit itulah yang bersyukur. Thumma akhbara ta'ala, kemudian Allah memberitahukan an qudratihil azimati, tentang kekuasaannya yang sangat besar, wa sultanihil qahir, dan kerajaan atau ya kekuasaan sama ya, kekuasaan atau kerajaannya yang tidak terkalahkan. Fi bar'ihil khaliqah, tentang penciptaan Allah. Jadi Allah, bahwa Allah telah menciptakan makhluk-makhluknya. Wa dzar'ihi lahum fi sa'iri aqtaril ard, dan Allah menyebarkan atau membuat makhluk ini menjadi tersebar di seluruh penjuru bumi. Ala ikhtilafi ajnasihim wa lughatihim wa sifatihim, dengan berbagai perbedaan jenis, bahasa, dan sifat mereka. Jadi ini kalau di surah Ar-Rum itu wa min ayatihi, ada ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, perbedaan lisan dan warna kulit. Kalau di sini dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan manusia lalu membuat manusia ini tersebar kemana-mana, dan tersebarnya itu juga dengan membawa perbedaan jenis, bahasa, dan sifat. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan masyarakat muslimin, ada orang sini ketemu orang mana, akhirnya menyebar juga ke tempat lain, dan itu manusia tidak merencanakan. Kalau bapak ibu yang pernah menikahkan putra atau putrinya, pernah enggak Pak Giman tuh? Pernah enggak merencanakan anak saya besok dapat ini? Enggak ada itu. Pak siapa lagi? Pak Hadi. Nah, apa pernah dia besok anak saya modal? Enggak ada. Tapi begitulah Allah membuat manusia ini kemudian tersebar di antaranya karena pernikahan. Orang Tapan kok dapat orang mana?
Jogja. Jogja. Apa di Jogja tidak ada orang lagi? Iya, Pak Hari. Ini kan ya begitulah manusia kemudian menyebar, dan itu kemudian apa? Terjadilah perbedaan bahasa. Sifat pun kemudian berbeda. Pengaruh lingkungan, pengaruh alam dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kudrah ya, menunjukkan kekuasaannya yang tidak bisa dikalahkan kekuasaan itu. Thumma, kemudian yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, yajma'ul awwalina minhum wal akhirin. Allah akan mengumpulkan mereka semua dari orang yang generasi pertama sampai orang-orang yang generasi terakhir. Limiqati yaumim ma'lum, pada waktu yang ditetapkan dan hari yang sudah ditentukan, yaitu hari kiamat. Ketika itu terjadi, fala yatruku minhum saghira wala kabira, tidak akan ditinggal, artinya semua dikumpulkan, baik yang kecil maupun yang besar, wala dzikra wala dzakaran wala untha, tidak juga laki-laki, tidak perempuan, wala jalilan wala haqira, yang mulia atau yang hina, semua manusia dengan jenis dan sifat yang berbeda-beda itu akan dikumpulkan. Maka di sini dikatakan semua itu illa adahu kama bada'ah, Allah akan mengembalikan mereka seperti awal penciptaannya. Walihada qala, untuk inilah Allah berfirman, wa huwallazi yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, ai maksudnya yuhyir rimama wa yumitul umama, Allah yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur. Jadi jasad manusia yang sudah hancur Allah akan menghidupkannya, dan Allah juga yang mematikan umat-umat yang masih hidup. Walahu ikhtilaful laili wan nahar, ai wa an amrihi taskhirul laili wan nahar, atas perintah Allah juga Allah menundukkan siang dan malam. Kullum minhuma yatlubul akhara talaban haditha, masing-masing siang dan malam itu saling mengejar dengan cepat. Yata'aqabani la yafturan, saling bergantian. Wala yaftariqani bi zamanin ghairihima, antara siang dan malam itu tidak ada jeda. Jadi begitu siang selesai ya langsung malam, tidak ada waktu jeda yang memisahkan di antara siang dan malam itu, maka berkejaran dengan cepat, terus bergantian, dan tidak ada waktu yang memisahkan antara siang dan malam, akan terus seperti itu. Kaqaulihi ta'ala, ini sama dengan firman Allah, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Wa qauluhu afala taqilun, apakah kalian tidak berfikir, ai afalaisa lakum uqulun tadullukum 'alal azizil alim, apakah kalian tidak memiliki akal yang bisa memberikan petunjuk kepadamu tentang keagungan dan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Alladzi qad qahara kulla syai', yang keagungannya mengalahkan segala sesuatu. Wa azza kullu syai', wa azza kulla syai', dan dia perkasa di atas segala sesuatu. Wa khada'a lahu kullu syai'in, dan kepada Allah segala sesuatu tunduk. Thumma qala, kemudian Allah berfirman mukhbiran, memberitahukan an munkiril ba'thi, tentang orang-orang yang mengingkari hari dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Alladzina asbahu man qablahum minal mukadzibin, mereka ini orang-orang yang serupa dengan orang-orang sebelumnya. Siapa mereka? Al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Apa kata mereka? Bal qalu mithla ma qala al-awwalun, qalu a idza mitna wa kunna turaba wa idhamana inna lamab'utsun. Jadi ucapan mereka itu seperti ucapan orang-orang sebelumnya. Apakah ketika kita mati dan sudah menjadi debu, sudah menjadi tulang belulang,
apakah kami akan dibangkitkan? Perkataan ini sama dengan perkataan orang-orang sebelumnya. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan ini, ya dulu juga sudah pernah ada. Tidak mungkinlah orang sudah hancur kok hidup lagi. Sama, dulu juga orang ada yang mengatakan seperti itu. Yakni maksudnya yastab'iduna wuqu'a dzalika, mereka menganggap tidak mungkin itu terjadi. Ba'da sayruratihim ilal bila, setelah jasad mereka hancur lebur. Mana mungkin manusia akan bangkit lagi. Laqad wa'idna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awalin. Mereka mengatakan kami sudah pernah diingatkan dengan ini, dan peringatan tentang akan dibangkitkannya manusia itu menurut mereka ya hanyalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Ya, cuma dongeng menurut mereka. Ya nuna, maksudnya mereka beranggapan annal i'adata muhalun, bahwa dikembalikannya manusia setelah mati kemudian hidup lagi adalah sesuatu yang muhal. Apa muhal? Mustahil, ya, mokal, ya, tidak mungkin. Innama yukhbiru biha man talaqqaha an kutubil awwalin wa ikhtilafihim. Mereka mengatakan ini kan berita dari kitab yang didapat orang-orang dahulu. Wa hadzal inkar wat takdzib minhum, pengingkaran dan pendustaan mereka ini kaqaulihi ta'ala, semakna dengan firman Allah Ta'ala ikhbaran anhum, yang memberitahukan tentang mereka. Idza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bisahira. Mereka tidak percaya bahwa nanti akan dibangkitkan. Allah mengatakan bahwa bangkitnya mereka itu hanya cukup dengan zajratu wahidah, hanya dengan satu teriakan saja, satu tiupan mereka akan bangkit. Wa qala ta'ala awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil idzama wa hiya ramim. Mereka mengatakan siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang setelah hancur? Qul, katakanlah, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan adalah yang dulu menghidupkannya. Jadi yang sejak awal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menghidupkan manusia, wa huwa bikulli khalqin alim. Pada ayat 84, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, milik siapa dunia ini dan apa yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui. Sayaquluna, mereka akan mengatakan lillah, dunia ini milik Allah. Qul afala tadzakkarun, katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak ingat? Ayat ini yuqarriru ta'ala wahdaniyatahu, Allah mengikrarkan, Allah menyatakan ikrarnya tentang keesaannya, wastiqlalahu bil khalqi wat tasarrufi wal mulki, dan kemandirian, tidak ada yang bisa ikut campur, tidak ada yang bisa mengalahkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang mengatur dan yang memiliki semua itu. Jadi pernyataan Allah ini liyursyida ila annahu alladzi la ilaha illa huwa, agar dengan begitu Allah memberikan petunjuk yang benar bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Wala tambaghil ibadatu illa lahu wahdahu la syarikalah, dan tidak layak beribadah kecuali kepadanya yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Walihada qala li rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yaqulu lil musyrikin, agar beliau menyampaikan, mengucapkan kepada orang-orang musyrik,
al-abidina ma'hu ghairahu, yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah, al-mu'tarifina lahu birrububiyah, orang-orang musyrikin ini mengakui keesaan Allah dari sisi Rabb, rububiyah, wa annahu la syarikalah fiha, mereka mengakui Allah tidak ada sekutunya dalam masalah rububiyah. Wa ma'a hadza, meskipun begitu, faqad asyraku ma'ahu fil ilahiyah, tetapi mereka musyrik dalam masalah ilahiyah atau uluhiyah. Jadi kalau rububiyahnya mereka percaya, uluhiyahnya mereka tidak percaya, sehingga fa'abadu ghairahu ma'ahu, meskipun mereka percaya Allah yang menciptakan bumi, tetapi mereka menyembah selain Allah, ma'tirafihim, padahal mereka mengakui annalladzina abaduhum, bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah itu la yakhluquna syai'a, tidak bisa menciptakan apapun, wala yamlikuna syai'a, tidak memiliki apapun, wala yastabidduna bi syai'in, tidak bisa menekan apapun. Bal i'taqadu, tetapi mereka berkeyakinan annahum yuqarribunahum ilaihi zulfa, mereka berkeyakinan penyembahan kepada patung-patung itu adalah supaya mereka menjadi lebih dekat kepada Allah. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, mereka mengatakan kami tidak menyembah patung-patung itu, hanya saja patung-patung inilah yang membuat kami lebih dekat kepada Allah. Ini yang namanya apa? Wasilah, ya. Berdoa kepada Allah itu wasilah boleh, Asmaul Husna. Tapi wasilahnya bukan dengan, jadi kalau kita berdoa menyebut nama Allah, sebutlah nama Allah yang lain, tidak apa-apa. Allah, ya Allah ya Rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma, Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Alim, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim. Itu kita sebut, tapi yang kita sebut ya Allah dan dengan menyebut nama Allah yang lainnya. Tapi ada yang ya Allah ya ya kuburan, ya Allah ya sing bau reksa. Nah, ini maka satu sisi dia percaya adanya Allah, tapi untuk dekat kepada Allah dia memakai yang lain. Itu sama seperti dilakukan oleh orang-orang disebutkan dalam ayat ini, tidaklah kami menyembah patung-patung ini kecuali supaya patung-patung ini membuat kami lebih dekat kepada Allah. Kan sampai ada orang sholat itu supaya khusyuk dia harus menghadap foto anunya apa, mursyid, ya. Jadi imam ini berimam lagi kepada imam yang gaib, ya, jadi imam berimam. Ini kan kenapa mereka berkeyakinan kalau kami langsung kepada Allah kami terlalu jauh, supaya lebih dekat harus berwasilah kepada yang dekat kepada Allah. Dan kalau kita melihat orang-orang musyrikin dulu yang mereka sembah, termasuk pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, itu patung-patung itu adalah nama-nama orang-orang saleh. Ada Latta, ada Uzza, ada Manat, ada di waktu Nabi Nuh ada Yaghus, Ya'uq, Nasra. Itu orang-orang saleh yang kemudian diabadikan dalam bentuk patung, lalu mereka dijadikan wasilah, disembah gitu. Itu saja tidak boleh. Bahkan ada orang yang berwasilah dengan nama malaika, Roh Kudus, ya. Pakai Nabi siapa? Isa. Itu yang dipakai adalah makhluk-makhluk yang mulia. Dan sekarang wasilahnya makhluk tidak jelas, ya ndak malaikat, ya ndak nabi. Oh, tapi anu ini apa?
keturunan Nabi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita kembali pada ayat bahwa tauhid ya. Tauhid itu tidak cukup dengan pengakuan bahwa Allah sebagai Rabb, tapi Allah sebagai ilah. Maka di sini pertanyaannya adalah, qul, katakan wahai Muhammad, limanil ardu wa man fiha. Siapakah yang memiliki bumi ini, yang menciptakannya dan semua yang ada di dalamnya, minal hayawanati wan nabatati wath thamarat, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, wasairi sunufil makhluqat, dan seluruh jenis makhluk ini, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ternyata sayaquluna, jawaban mereka adalah lillah, semua ini milik Allah. Maksudnya faya'tarifuna dzalika faya'tarifuna laka, mereka mengaku itu kepadamu, bi anna dzalika lillahi wahdahu la syarikalah, semua yang ada di bumi ini semua milik Allah yang tidak ada sekutu baginya. Maka faidza kana dzalika, jika memang demikian, qul, katakan, afala tadzakkarun, la tambaghil ibadah illa lil khaliqir raziqi la li ghairi. Kenapa kalian tidak ingat bahwa kalau kalian mengaku semua milik Allah, seharusnya tidak layak beribadah kecuali kepada penciptanya, pemberi rezekinya, tidak kepada yang lain. Katakan lagi, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, siapakah Tuhan langit yang 7 dan Tuhan pemilik arsy yang agung. Maksudnya, man huwa khaliqul alamil ulwi, siapakah pencipta alam yang di atas, ya, maksudnya di atas bumi. Bima fihi minal kawakibin nayyirat, yang di sana ada bintang-bintang yang bersinar cemerlang. Di sana ada wal malaika, ada para malaika al khadi'ina lahu fi sairil aqtari minha wal jihad. Di alam di langit itu ada para malaikat yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di segala penjuru. Wa man huwa rabbul arsyil azim, dan siapakah Tuhan pemilik ars yang agung, yakni ars ini alladzi huwa saqful makhluqat, ars ini adalah atap semua makhluk. Walihadza qala huna wa rabbul arsyil azim, yaitu Tuhan pemilik ars yang azim, yakni al-kabir, ars yang besar. Wa qala fi akhir surah, di akhir surah ini dengan kalimat rabbul arsyil karim, Tuhan pemilik ars yang mulia. Maknanya al-hasan al-bahi, ars yang bagus dan megah. Faqad jama'al arsyu bainal 'azamah fil ittisa' wal 'uluwi wal hasanil bahiri. Jadi di ayat ini disebutkan ars yang agung, di akhir surah ars yang mulia, ars yang besar, kemudian ars yang bagus. Sehingga ars ini mengumpulkan dua hal, satu agung, luas, tinggi, dua bagus dan megah. Jadi dua ayat ini mensifati ars dengan dua sifat. Satu ars yang azim, yaitu yang besar, luas dan tinggi. Satunya arsyul karim, yaitu al-hasan al-bahir, ars yang bagus dan megah. Walihadza qala man qala, sehingga ada yang mengucapkan innahu min yaqutatin hamra, ars itu dari yakut yang berwarna merah. Tahu batu ya, yakut itu jenis batu ya, bukan nama orang, ada nama orang ya. Wa qala Ibnu Mas'ud mengatakan inna rabbakum laisa indahu lailun wala nahar, bagi Tuhan kalian siang malam itu tidak ada. Nurul arsy min nuri wajhihi, sinar ars itu berasal dari sinarnya. Ya, ini ars. Ketika ditanya tentang itu, saya quluna
lillah. Mereka pun mengatakan langit dan segala isinya, semua makhluk di sana, arsy itu semua milik Allah. Kalau begitu, qul, katakanlah, afala tattaqun, kenapa kalian tidak takut, tidak bertakwa? Idza kuntum ta'tarifuna bi annahu rabbus samawati wa rabbul arsyil azim, jika kalian mengakui bahwa Allah adalah Rabbus samawat wa Rabbul arsyil azim, afala takhafuna iqabahu, apakah kalian tidak takut pada siksanya? Wa tahdharuna adzabahu, dan menghindar dari siksanya. Kenapa? Fi ibadatikum ma'hu ghairahu wa isyrakikum, kalian seharusnya takut disiksa karena kalian menyembah Allah dengan yang lainnya serta menyekutukannya. Kemudian tanyakan pula, qul man biyadihi malakutul kulli syai', katakanlah juga siapakah yang di tangannya ada yang menguasai atau memiliki segala sesuatu, biyadil mulk. Allah berfirman, ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha, tidak ada satupun binatang melata kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Ay mutasarrifun fiha, Allah yang mengaturnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah mengatakan, la walladzi nafsi biyadi, tidak, demi Allah yang jiwaku berada di genggaman tangannya. Jadi terserah mau diapakan kita ini, itu sudah di genggaman Allah. Sehingga wa kana idza ijtahada fil yamin, jika Rasulullah bersumpah dengan sungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh dalam sumpah, qala, beliau mengatakan, la wa muqallibal qulub, tidak, demi Allah yang membolak-balikkan hati. Ya, tetap ini yang kita ingatkan, ya, berdoalah supaya hati kita tetap, ya, karena hati itu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membolak-balikkan, sehingga ada orang yang dulunya sangat benci Islam menjadi penolong Islam yang terdepan. Ada orang yang dulunya sangat suka Islam, belajar Islam, bertahun-tahun mondok, jadi penceramah, tiba-tiba jadi pendeta. Ada juga ya. Jadi bagaimana hati itu begitu mudah Allah membolak-balikkannya, sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita berdoa supaya Allah membuat hati kita tetap istiqamah di atas kebenaran. Kemudian fahuwa subhanahu al-khaliqul malikul mutasarrif, Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, pemilik, dan yang mengatur. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, Allah yang melindungi dan tidak ada orang yang bisa melindungi dari siksa Allah. In kuntum ta'lamun. Kanatil arabu, dulu orang-orang Arab, idza kana sayyidu fihim fa ajara ahada, jika ada pembesar mereka yang melindungi atau memberi suaka kepada seorang, la yukhfaru fi jiwarihi wa laysa liman dunahu ay yujiru alaihi. Jadi kalau orang Arab dulu, misalnya saya lindungi, jadi orang ini di bawah pelindungan saya, maka dialah satu-satunya pelindung itu, dan tidak boleh ada orang yang mengganggunya. Maka ada kisah, misalnya ada Utsman bin Affan ketika datang ke Mekah setelah hijrah ke Madinah, dia dilindungi oleh seorang, aku menjadi pelindungnya Utsman. Maka ketika di Mekah, Utsman itu mau kemana saja, tidak ada satupun orang yang mengganggu. Kenapa? Karena ada yang bertanggung jawab memberi suaka. Itu hebatnya, ya, orang-orang Arab dulu itu begitu. Orang ini masuk Mekah di bawah perlindungan saya, tidak ada orang, meskipun misalnya orang ini dikejar-kejar mau dibunuh, begitu masuk Mekah ada yang melindungi, maka tidak ada satu orang pun yang berani mengganggu. Ini maka dikatakan Allah lah satu-satunya pelindung, dan tidak ada yang bisa menghindar, tidak ada yang bisa melindungi orang jika Allah menghendaki untuk menyiksanya. Tapi dialah Allah yujiru wala yujaru alaihi,
ai huwa sayyidul azim la alladzi la a'zama minhu, dialah Allah yang maha agung yang tidak ada lagi yang lebih agung dari dia. Alladzi lahul khalq wal amr, dia yang menciptakan dan dia yang merintah serta menetapkan. Wala mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang menuntut ketetapannya, tidak ada yang mempertanyakan ketetapannya. Alladzi la yumana wa la yukhalaf, yang tidak bisa dihalangi dan tidak diselisihi. Wa ma syaa kana, apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, jika tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Wa qala Allahu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, Allah tidak dipertanyakan tentang apa yang dia lakukan, dan selain itu manusia semua akan ditanya. La yus'alu amma yaf'al, Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya atau dikerjakannya. Li'azamatihi wa kibriyaihi, karena keagungan dan kebesarannya. Wa qahrihi wa ghalabatihi, dan kekuasaan yang besar yang tidak terkalahkan dan yang selalu menang. Wa izzatihi wa hikmatihi, dan keagungan serta hikmahnya. Wal khalqu, adapun makhluk, kulluhum yus'aluna an a'malihim, setiap makhluk akan ditanya tentang amal-amal mereka, termasuk kita. Jadi kita akan ditanya tentang apa-apa yang telah kita lakukan. Ada berapa itu? An umrihi, tentang umurnya. Apalagi ilmihi, tentang ilmunya. Kemudian ada yang ditanya dua, an malihi, kalau harta itu pertanyaannya dari mana dan untuk apa, bagaimana mendapatkannya, dan karena ini dua hal ini yang disebut berkah ya. Jadi harta itu kalau cara mendapatkannya bagus, mengeluarkannya bagus, itu yang disebut harta berbarokah. Tidak boleh hanya salah satu. Cara dapatnya bagus, ngeluarkannya salah. Ada itu. Dari pagi sampai sore, sampai keringetan dapat uang, sorenya beli togel. Nah, ya. Jadi cara dapatnya bagus, ngeluarkannya salah. Tapi ada yang terbalik, caranya salah, nyumbang masjid. Ya, jadi ini tidak bisa. Kalau ingin berkah dan baik, cara dapatnya bagus, ngeluarkannya bagus, dan itu nanti yang ditanya di akhirat. Ya, jadi dari mana dan kemana, sehingga orang-orang kaya itu masuk surganya lama, orang miskin duluan. Jadi yang mau masuk surga duluan ya, jadi tidak mau juga ya miskin ya. Nah, ya yang penting kaya tapi di surga lah, tidak apa-apa ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun wa qalu sayaquluna lillah, mereka pun akan mengatakan milik Allah. Ai saya'tarifuna anna sayyidal azim, mereka akan mengakui bahwa Tuhan yang maha agung, alladzi yujiru wa la yujaru alaihi, yang melindungi dan tidak ada yang bisa melindungi dari siksanya, adalah huwallahu ta'ala wahdahu la syarikalah. Maka qul, katakanlah, fa anna tusharun, bagaimana bisa kalian tertipu? Fa kaifa tadhhabu uqulukum, bagaimana akal kalian bisa hilang? Fi ibadatikum ma'ahu ghairahu, kalian beribadah kepada selain Allah, ma'tirafikum wa ilmikum dzalika, padahal kalian sudah tahu Allah pemilik langit dan bumi, Allah pencipta, Allah pemilik langit, Allah yang memiliki arsy, kalian tahu semua. Lalu di mana akal kalian? Kenapa masih tetap beribadah kepada selain Allah? Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, bal atainahum bil haqqi wa huwal i'lamu bi annahu la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa aqamnal adillah, dan kami tegakkan dalil-dalil as-sahihah, yang sahih. Ada bukti-bukti yang benar, al-wadihah, yang jelas,
al-qati'ah yang pasti dan tidak terbantahkan ala dzalika, yang menunjukkan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa innahum lakadzibun, tetapi mereka tetap berdusta fi ibadatin ma'allahi ghairahu. Jadi mereka berdusta tentang peribadatan mereka kepada selain Allah. Wala dalila lahum ala dzalika, dan tidak ada dalil yang menyuruh mereka melakukan itu. Dzalika kama qala fi akhir surah, sebagaimana Allah berfirman di akhir surah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu. Jadi mereka menyembah kepada selain Allah tanpa ada dalil. La burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Fal musyrikun, orang-orang musyrik itu la yaf'aluna dzalika an dalilin qadahum ila ma hum fihi minal ifki wad dalal. Jadi orang musyrik itu mereka tidak melakukan semua itu. Jadi artinya apa yang mereka lakukan dalam ibadah, yaitu kemusyrikan, itu tidak ada dalil. Jadi mereka ini tidak memiliki dalil yang tegas, yang sahih, dan yang ada adalah al-ifki wad dalal, jadi kedustaan dan kesesatan. Kenapa mereka melakukan tanpa dalil? Wa inna ma yaf'aluna dzalika, akan tetapi mereka melakukan semua itu ittiba'an, hanya mengikuti liabaihim, nenek moyang mereka, wa aslafihim, para pendahulu mereka, al-hayara al-juhal, jadi orang-orang yang tidak mengerti dan orang-orang yang bodoh, jadi orang-orang yang bingung. Al-Quran sudah mengatakan, apakah meskipun orang-orang dahulu nenek moyang mereka tidak mengetahui dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi intinya disebutkan dalam firman Allah, alasan mereka beribadah dengan kemusyrikan itu adalah inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan kami hanya mengikuti jejak-jejak mereka. Ini dalilnya. Jadi kalau ditanya, sampean mengatakan ini dalilnya apa? Apa dalilnya? Bapak-bapak kumbian yang ini ki, itu dalilnya. Jadi apa, melestarikan. Kalau sekarang mau tidak begitu, takut juga, aja ngowang-ngowai adat, kualat we. Uti kualat akhirnya ikut-ikut. Sering kita sampaikan, mulailah menghindar, tidak mengikuti, apalagi kalau sudah dosanya besar seperti kemusyrikan. Kemudian setelah itu yang lainnya. Yang paling parah adalah ketika hal ini berupa kemusyrikan, ya seperti sering kita sampaikan, kadang-kadang sudah jelas kemusyrikan malah jadi panitia. Nah, repot. Nah, alasannya, ya tadi alasannya, ini adat ya. Jadi masyarakat muslimin rahimahullah, kan repot kalau dah hanya ikut-ikut, malah menyebarluaskan ya, mengumumkan dan lain sebagainya, ikut mencarikan dana ya, dana untuk kemusyrikan. Jadi masyarakat muslimin, maka kita berhati-hati tentang masalah-masalah seperti ini ya. Jadi kita pelajari beberapa hal. Dari yang pertama, bahwa sesungguhnya ketika Allah menguji seseorang dengan musibah misalnya, maka semua itu agar manusia segera tunduk kepada Allah, mengakui tentang kelemahan dirinya, beristighfar karena banyak salah, meminta tolong kepada Allah. Kemudian yang kedua, bahwa banyak terjadi ibadah-ibadah yang dilakukan itu bukan karena dalil, tapi hanya karena kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ya sudahlah. Ada beberapa hal yang memang tidak dilarang akhirnya hilang sendiri, itu juga ada. Saya dulu masih kecil itu ada, kalau ada gerhana itu pukul-pukul apa? Kentongan, pukul lesung. Yang hamil
Hah? Langsung sembunyi di bawah kolong gitu. Katanya kalau sampai keluar kok anaknya belang ya. Karena matahari sedang diemplok Bathara Kala, dipukul supaya itu dulu, tapi itu hilang, itu hilang tanpa hilang dengan sendiri. Tapi ada yang memang harus diupayakan, dicegah gitu ya, dengan sesuai dengan kemampuan. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.